Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 19. Lebih sensitif jika berhubungan soal ranjang. Zizi meninggalkan beberapa karyawan yang sedang bekerja. Dia masuk ke dalam ruangannya karena tak ingin karyawan mendengar obrolannya. "Sudah makan siang?" tanya Zizi. "Sudah, tapi aku tak berselera karena tidak ada kamu," jawab Aditya. "Aku merasa jam dinding ini lama sekali berputar sayang. Aku sudah tidak sabar kita segera menikah," lanjut lelaki tampan itu membuat wajah Zizi merona merah. "Bagaimana kabar mama di sana? Vania kapan pulang?" tanya Zizi mengalihkan pembicaraannya. Dia sudah tak kuat jika Aditya selalu menggombalinya. "Sehat, Vania, mungkin beberapa hari lagi karena masih ada pekerjaan di sini. Kamu mau apa biar aku titipkan pada Vania?" "Tidak, aku tidak ingin apa hanya ingin kamu," jawab Zizi menggigit bibir bawahnya menahan malu. Kalau ini panggilan video call, sudah pasti Aditya bisa melihat ekspresi malu Zizi. Untung saja ini panggilan telepon. "Aku yakin menginginkanku?" tanya Aditya gemas dengan jawaban kekasihnya ini. Andai saja Zizi di sini, sudah pasti Aditya tak akan membiarkan Zizi lepas dari pelukannya. "Jangan mengujiku sayang," jawab Aditya membuat Zizi terkekeh kecil. "Aku kerja dulu sayang." Lama bicara denganmu membuatku semakin tidak bisa menahan rindu," ungkap Aditya. Membuat Zizi menutup ponselnya dan kembali lagi bekerja. Huek, Sasa memuntahkan isi perutnya. Sudah 2 hari sejak pulang dari Bali Sasa sakit. Tapi dia tidak mau ke dokter. Sasa merasa ini hanya masuk angin biasa karena mabuk perjalanan. "Sayang, ayo kita ke dokter," ajak Raihan. Dia sangat khawatir dengan Sasa. "Besok juga hilang Beb, jangan berlebihan begitu," jawab Sasa sambil berjalan keluar dari kamar mandi. "Kemarin kamu juga bilang begitu, besok hilang, tapi nyatanya sampai sekarang belum juga hilang kan? Nanti malah bahaya yang..." Sasa segera meringkuk di atas ranjang empuk mereka dan menarik selimut. Tanpa berniat bangkit, tubuhnya terasa lemas. Raihan menarik selimut Sasa. Sepertinya perempuannya ini sulit sekali diajak untuk memeriksa diri. Membuat Raihan menggendongnya paksa. "Beb, nanti jatuh," pekik Sasa tersentak kaget. "Ayo segera bersiap, aku tunggu di bawah. Sudah 2 hari ini aku tidak bisa berkonsentrasi dengan baik." "Karena khawatir dengan kamu di rumah," oceh Raihan membuat Sasa memanyunkan bibirnya. Raihan memang selalu bawel dengan kesehatan Sasa. Mau tak mau Sasa segera bersiap karena Raihan terus mengoceh padanya. "Selamat Bu, usia kehamilan Anda sudah 5 minggu. Tolong dijaga dengan baik ya. Pola makan sehat dan istirahat cukup, sepertinya Anda sedikit kelelahan," ucap Dokter Rita. Sasa terdiam, dia tak mampu menahan air matanya. Beberapa bulan menikah, dia langsung diberikan kepercayaan. Indah sekali takdir Sasa. Sebelum ke dokter kandungan, Sasa dibawa Raihan ke dokter umum. Melihat tanda dan gejala Sasa, dia langsung diarahkan ke dokter kandungan untuk diperiksa lebih lanjut.
Ternyata benar Sasa sedang mengandung anak Raihan. Memang sudah 1 bulan lebih Sasa telat datang bulan. Tapi Sasa sendiri tak menyadarinya karena saking antusiasnya ingin pergi liburan sehingga tidak menyadari jadwal bulanannya. Sayang, aku akan jadi papa, ucap Raihan menggenggam tangan Sasa. Dia sangat bahagia beberapa bulan menikah, akhir mereka diberikan kepercayaan. Raihan mengusap air mata Sasa. Dia tahu Sasa saat ini bahagia dengan kehadiran janin di rahimnya. Untuk frekuensi hubungannya dikurangi dulu ya sampai bundanya kuat, ucap sang dokter lagi membuat Raihan tertunduk. Dia memang menyadari sejak mereka melakukan malam pertama hingga saat ini Raihan tak berhenti menjamah Sasa. Dia terlalu candu akan tubuh perempuannya ini. Setelah menebus resep yang diberikan dokter, Raihan segera membawa Sasa pulang. Di sepanjang lorong rumah sakit, Sasa tidak berhenti tersenyum bahagia, sambil menggenggam tangan Raihan dan mengusap perutnya yang masih rata. Raihan membukakan pintu mobil untuk istri tercintanya ini. Tapi tiba-tiba dikejutkan dengan suara panggilan dari seseorang. Raihan. Raihan menoleh karena merasa panggilan itu semakin dekat ke telinganya. Bunga, gumam Raihan pelan. Raihan menggelengkan kepalanya lagi harus berurusan dengan mantan kekasihnya ini. Apalagi mantan kekasih yang masih kuekeh mencari Raihan sampai saat ini. Siapa Beb? Tanya Sasa menatap Raihan sedikit gugup. Teman, ayo masuk sayang, ucap Raihan cepat karena tidak ingin meladeni Bunga. Ini awal kehamilan Sasa. Raihan tak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada calon anaknya bisa dia digantung oleh papi dan maminya. Sasa mencium gelagat aneh Raihan membuatnya curiga. Rai, kamu kemana saja? Kenapa sulit sekali aku hubungi? Ujar Bunga menarik tangan Raihan. Bukannya sudah Rendra jelaskan kalau aku sudah menikah, tegas Raihan. Aku tahu Rai itu hanya pernikahan paksa dan kamu tidak menginginkannya. Aku tidak masalah untuk itu jadi istri keduamu juga aku mau. Gila kamu, mana mungkin bisa begitu? Tapi aku mencintaimu, aku juga tahu kamu mencintaiku, kita saling cinta. Tidak ada yang salah untuk itu, ucap Bunga ingin memeluk tubuh Raihan. Tapi segera ditepis oleh lelaki tampan ini, dia tak ingin Sasa salah paham. Raihan sudah cinta mati pada Sasa dan tak bisa digantikan oleh posisi siapapun. Bunga, aku tegaskan pada kamu, aku sudah menikah dan aku mencintai istriku. Untuk terpaksa atau tidak yang jelas saat ini aku mencintainya. Jangan lagi cari aku, ucap Raihan. Dan itu semua didengar oleh Sasa membuat ibu hamil itu mengusap perutnya dan tersenyum kecil. Sasa tahu siapa Raihan dulu, bagaimana playboynya sang suaminya ini, tapi untuk saat ini Sasa percaya penuh pada Raihan. Raihan segera masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Bunga yang berdiri mematung sendiri. Raihan, lelaki yang dia cintai saat ini meninggalkan dirinya, padahal dulu Raihan lebih memilihnya daripada Vania. Tapi kenapa kini dia kalah oleh perempuan yang jelas tidak jelas asalnya dari mana.
Bunga tidak pernah mendengar nama Sasa karena setahunnya Raihan suka berpacaran dengan model. Sedangkan Sasa jauh dari kata model, tingginya saja hanya sebahu Raihan dan tubuhnya tidak seksi seperti dirinya. Sasa melirik ke arah Raihan yang terlihat serius menyetir. "Ada yang mau dibeli sayang?" tanya Raihan memecahkan keheningan. "Tidak, aku ingin pulang dan berbaring, kepalaku semakin pusing," ucap Sasa membuat Raihan sedikit khawatir. Dia takut Sasa salah sangka tapi bingung cara menjelaskannya pada Sasa dimulai dari mana. Karena pernikahan mereka dulu memang terpaksa, Sasa memejamkan matanya berpura-pura tidur. Berita kehamilan Sasa sudah membuat heboh seisi rumah, bahkan Zizi ikut bahagia dengan kehamilan adik iparnya ini. "Selamat ya Sa, sebentar lagi kamu akan jadi ibu," ucap Zizi tersenyum manis. "Iya Kak, kakak juga harus semangat karena sebentar lagi akan menikah dengan Kak Aditya," jawab Sasa. Berbicara Aditya, Zizi teringat akan ucapan Aditya yang meminta menghubunginya setelah makan malam. Aditya seolah tak ingin jauh darinya. Bagaimana jika mereka sudah menikah nanti? "Kakak ke kamar dulu Sa," pamit Zizi, dia harus menghubungi kekasihnya itu. "Lebih dari minum obat Pi," sindir Melinda. "Namanya juga bucin Mi, biarkan saja mereka menikmati masa pacarannya, jadi saat menikah sudah terbiasa," jawab Bian tersenyum. "Sayang, jaga kesehatanmu. Jangan bekerja dulu, Mami takut kamu tidak kuat," pesan Melinda pada Sasa. "Iya Mi, aku sudah minta ayah untuk mengirimkan orang membantuku bekerja. Aku hanya memantau saja Mi." "Selesai proyek ini kamu di rumah saja sayang, jangan bekerja lagi. Aku takut kamu malah kelelahan," ucap Raihan. "Ini Buk susunya," ucap Bik Asih pembantu mereka. "Terima kasih Bik." "Iya Beb, aku juga sudah hubungi Bunda," kata Bunda, Abi yang akan ambil alih perusahaan. Dia sudah membicarakan pernikahannya dan Abel. Mungkin selesai di wisuda mereka menikah dan Abi yang menjabat sebagai wakil CEO, jelas Sasa. "Oh ya, Papa lupa, awal bulan Papi akan berikan jabatan pada calon papa ini sebagai CEO sekaligus syukuran kehamilan Sasa." "Beneran Pi? Aku kira Papi lupa," ucap Raihan kaget. "Ya, Papi tidak akan pernah lupa dengan janji Papi, tapi kamu juga harus bertanggung jawab dengan Sasa dan anak-anakmu kelak." Untuk Zizi, Papi rasa Aditya lelaki yang baik. Jika dia ingin tinggal di Bali, kita harus menghormati keputusannya. Tapi Pi, Mami yang belum bisa berpisah dari Zizi. Apalagi kejadian Alex tempo hari masih meninggalkan trauma untuk keluarga kita, potong Melinda. "Mi, Aditya tahu cara memperlakukan Zizi. Aditya lelaki yang cukup dewasa dan Papi yakin dia lebih bertanggung jawab daripada Alex. Semua keputusan kita serahkan pada Zizi. Untuk Raihan dan Sasa, selamat, kalian akan menjadi orang tua. Semoga rumah tangga kalian selalu harmonis dan bahagia. Doa Papi selalu mengiringi langkah kalian anak-anak Papi." Raihan menggenggam tangan Sasa. Perasaan bahagia dirasakan oleh lelaki tampan ini.
Rai, papi memberikanmu semuanya bukan berarti kamu berfoya-foya di luar sana. Ada tanggung jawab yang besar kamu pikul setelah ini, nak. Mami berharap kamu bisa bersikap bijak karena sudah diberikan amanat oleh papi. Iya, Mi. Insya Allah aku bisa, jawab Rai mantap. Sayang, aku ingin mempercepat pernikahan kita. Aku sudah tidak sabar menikahimu. Kamu mau bulan madu di mana? Tanya Aditya. Zizi saat ini sedang berbaring sambil meletakkan ponsel di atas dadanya dan memakai handset mendengar ucapan Aditya dari seberang sana. Mana bisa begitu, semua butuh proses dit, dan ada adatnya. Meskipun aku janda, kamu harus melamarku dulu baru kita menikah. Untuk bulan madu di mana saja aku mau asalkan bersamamu, jawab Zizi. Langsung saja sayang, jangan dibuat ribet. Aku datang dan kita melangsungkan hantaran lalu minggu depannya kita menikah. Aku akan segera urus surat menyuratnya di sini dari sekarang ini hanya selang beberapa minggu lagi masa idahmu selesai. Udah kebelet ya, goda Zizi. Banget, jawab Aditya cepat membuat Zizi mengulung senyumnya malu. Sasa hamil dit, ucap Zizi memberitahui sepupu iparnya ini. Oh ya, katakan padanya selamat untuk sepupu bawelku itu, mau kado apa dariku akan segera aku kirim. Nanti aku sampaikan. Aku rasa kalau kita cepat menikah kita akan secepatnya menyusul mereka sayang. Aku mau program bayi kembar, ujar Aditya. Satu saja belum tentu aku bisa, batin Zizi mulai pesimis. Berbicara soal anak Zizi sedikit takut dan Aditya tahu itu karena Sasa sudah menceritakan seluruhnya pada Aditya. Sayang, kamu harus yakin bibitku ini unggul. Pasti kamu cepat hamil, ucap Aditya mencairkan suasana karena dia tahu kekasihnya ini tengah khawatir. Sebenarnya Aditya tidak mempermasalahkan soal anak karena dia sudah jatuh hati pada Zizi dari pandangan pertama. Tapi jika Tuhan mempercayai mereka dengan senang hati Aditya menerimanya. Kamu kira tanaman apa, unggul? Haha, kamu tanaman aku airnya karena kita saling membutuhkan sayang. Gombal, cebik Zizi tersenyum manis. Kamu tahu kalau malam begini aku sulit tidur sayang. Kenapa? Tanya Zizi serius, dia pikir Aditya insomnia. Karena saat aku memejamkan mata hanya wajah kamu yang selalu muncul membuatku menggila menahan rindu, ucap Aditya. Lama aku bisa diabetes kalau terus digombalin kamu. Tapi kamu suka kan? Tanya Aditya terkekeh kecil. Suka, sangat suka karena kamu satu-satunya lelaki yang mampu mengalihkan hidupku. Cie, udah pintar gombal nyonya Adit, goda Aditya. Gimana nggak pintar coba digombalin hampir tiap jam sama kamu, kalau dia ibaratkan obat udah overdosis. Lagi Aditya tertawa kecil mendengar ucapan sang kekasih. Ya, sekarang tiap jam sayang, setelah menikah bakal tiap menit karena dari setiap ucapanku ada cinta yang besar untuk kamu. Semoga kita bisa melalui rumah tangga yang sesungguhnya ya Dit, ujar Zizi mulai mengingat kejadian rumah tangganya dan Alex. Aku pastikan kamu bahagia sama aku Zi. Cukup lama dua pasangan kekasih ini bercengkrama mulai dari yang serius, penting hingga yang tak penting semua mereka bahas. Bahkan Aditya sudah membahas bulan madu mereka. Hari pun berlalu, dengan cepat,
2 pekan sudah hari berganti. Gemericik air membangunkan Sasa dari tidur nyenyaknya. Raihan saat ini tengah bersiap untuk ke kantor karena hari ini adalah hari di mana dia akan dilantik menjadi CEO di perusahaan papinya. Sasa bangkit dan menyiapkan pakaian Raihan. Kehamilannya ini membuat Sasa mudah lelah. Mungkin karena efek belum terbiasa dengan kondisinya saat ini. Beruntung Sasa hanya mengalami mual di pagi hari dan mulai bisa beraktivitas kembali saat matahari terbit. Sayang sudah bangun, sapa Raihan saat keluar dari kamar mandi dengan mengenakan lilitan handuk di pinggang dan sialnya membuat hasrat Sasa bangkit. Entah kenapa setiap melihat tubuh Raihan membuat Sasa tak bisa menahannya. Pernah 2 hari lalu saat Raihan sudah bersiap ke kantor, Sasa meminta berhubungan padahal Raihan ada meeting penting pagi itu. Tapi karena takut Sasa merajuk mau tak mau mereka bermain kilat. Tapi tidak untuk pagi ini karena Raihan akan mempersiapkan diri pengangkatan CEO-nya. Jangan bilang, Raihan tak meneruskan ucapannya karena tiba-tiba bibir mereka sudah bertaut. Raihan segera membalas ciuman Sasa yang menurut Raihan tak ada duanya. Yang pagi ini aku harus bersiap memimpin rapat. Kamu juga harus ke kantor untuk acara syukuran calon baby kita. Ingat Raihan. Membuat Sasa menghentikan gerakan tangannya yang sudah mengusap dada Raihan. Sasa mengerucut bibirnya karena kecewa atas penolakan Raihan pagi ini. Kenapa sekarang kamu sering menolakku, Beb? Apa karena kamu sudah tak bernafsu lagi denganku? Apa tubuhku makin lebar ya? Tanya Sasa pelan. Bukan sayang, bukan itu, tapi aku benar harus ke kantor pagi ini. Bagaimana jika malam nanti kita teruskan? Bujuk Raihan sambil memeluk tubuh Sasa erat. Entah kenapa saat ini Sasa lebih sensitif jika berhubungan soal ranjang. Sudah aku katakan kamu nafasku, jadi tidak mungkin ada kata bosan. Aku benar harus pergi pagi ini sayang. Karena papi sudah menungguku, kamu dengar sendiri kan kemarin kalau hari ini suamimu yang akan memimpin perusahaan. Ini juga untuk kamu dan anak kita sayang, jelas Raihan lagi. Sejak hamil Sasa semakin manja, untungnya Raihan bisa menerima semua sikap Sasa. Raihan tak sekalipun mengeluh dengan permintaan aneh Sasa. Karena maminya berkata permintaan ibu hamil sering yang aneh dan moodnya sering berubah-ubah. Beruntungnya Raihan karena Melinda juga membelikan apa yang jadi permintaan Sasa saat Raihan di kantor. Tapi jika Sasa sendiri yang menginginkan Raihan mau tak mau lelaki itu pulang. Akhirnya dengan berat hati Sasa melepaskan suaminya ini. Bersambung.